Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Saputra, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta Barat, khususnya SDN Tegalalur 19 Petang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan bagaimana coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Jaja Jakaria dari SDN Tegalalur 19 Petang. Assalamualaikum, Pak Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Jaja? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar sebaliknya? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Jaja, terima kasih sudah membersamai saya untuk mempraktikkan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya Pak Jaja sebagai guru kelas 4 Betul. di SDN Tegal 19 Petang. Baik Pak Jaja, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kegiatan pertama dari coaching ini, tahapannya adalah kita akan melakukan pra-observasi, di mana sebelum saya masuk ke kelas, kita akan melakukan dialog. Boleh. Nanti Siap, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Jaja. Insya Allah. Di mana percakapan ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan khususnya pembelajaran di kelas Pak Jaja dan memberikan gambaran kepada saya apa saja yang ingin Pak Jaja berikan kepada anak-anak. Oke. Itu semua tujuannya adalah untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas, khususnya untuk kemajuan anak-anak kita di SDN Tegal. Betul. Siap. Mohon izin Pak Jaja ya. Siap, Pak Erwin. Ya, siap. Jadi pertanyaan yang pertama, dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, Bapak lakukan di kelas, yaitu apa saja Pak? Oke, untuk pembelajaran kebetulan pada pertemuan kali ini yang akan kita laksanakan observasi. Pra-observasi, saya sudah menyiapkan modul ajar saya, yaitu diantaranya adalah tujuan pembelajaran, salah satunya mengidentifikasi keragaman agama yang ada di Indonesia. Terus ada pula peserta didik dapat memahami, mendeskripsikan tata cara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya. Lalu di sini saya membuat sesuai dengan RPP-nya, siswa dapat membuat gambar dengan menggunakan alat bantu yang telah disediakan. Baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, adakah area pengembangan yang Bapak ingin capai, Pak? Ada beberapanya, diantaranya adalah dengan beberapa hal ya, diantaranya siswa dengan area kognitif ya, serta keterampilan itu ada diantaranya siswa dapat menyebutkan berbagai macam jenis agama yang ada di Indonesia, serta selain itu siswa dapat menyebutkan kitab-kitabnya serta hari raya besar yang diyakininya ataupun perayaan hari besarnya. Lalu dari segi keterampilannya, diantaranya siswa ini mampu untuk, kalau di sini sih menghubungkan, jadi dengan tempat ibadahnya, kitabnya, serta hari raya besarnya. Sudah saya buat sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kalau saya simpulkan, area pengembangan yang ingin Bapak capai itu ada dua ya Pak ya? Betul. Kognitif dengan keterampilan. Ya. Kognitifnya tadi sudah Bapak sampaikan, betul. Keterampilan juga sudah Bapak sampaikan. Ya, Pak, untuk mencapai itu semua Pak, gimana? Adakah strategi yang sudah Bapak siapkan? Seperti biasa, sebelum saya mengajar ya Pak Guru Erwin, strategi ini banyak sekali dalam pelaksanaan pembelajaran saya di kelas 4. Di antaranya sesuai dengan pembelajaran di sini saya buat RPP. Jelas strategi itu udah saya siapkan. Iya. Di antaranya adalah
strategi saya harus menyusun RPP nih sebelumnya. Tuh. RPP itu adalah RPP diferensiasi tentunya dan sudah terintegrasi gitu, Pak. Dan sesuai dengan sosial emosional. Terus yang keduanya saya sudah menyiapkan sebelum pembelajaran itu media gambar, karena kita di sini adalah keragaman agama. Jadi saya membuat gambar, menyediakan gambar itu tempat-tempat ibadah, terus gambar kitab serta tulisan berupa hari raya. Nanti akan ada lembar evaluasi juga. Mungkin itu strategi yang akan saya berikan kepada siswa. Itu Pak Guru. Selain dari RPP, media, lembar evaluasi yang sudah Bapak siapkan, metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti menggunakan apa Pak Jaja? Di antaranya Pak Guru, seperti biasa, di sini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan agar siswa aktif, kognitif dan keterampilan. Di sini sudah menyiapkan metode pembelajarannya adalah tanya jawab serta ceramah, terus diskusi dan demonstrasi tentunya. Itu yang agar siswa itu aktif, demonstrasi dan diskusi. Itu tadi metodenya Pak Jaja ya? Ya, metode. Kalau boleh saya tahu, model pembelajarannya nanti apa Pak Jaja? Oke. Kalau untuk model pembelajaran, diantaranya keterampilan proses dengan siswa dapat mengaitkan suatu gambar, tempat ibadah, apalagi tempat ibadah itu kitab agama yang ada di Indonesia, serta berupa tulisan hari raya besarnya. Itu metode pembelajaran berupa keterampilan proses. Mungkin di situ siswa dapat mengaitkan gambar, tempat ibadah, serta kitab-kitabnya, serta hari raya besarnya. Itu doang sih. Jadi untuk model pembelajarannya itu adalah keterampilan proses Pak Jaja. Proses, betul. Oke. Pak Jaja, kira-kira apa nih saya diizinkan untuk melakukan observasi di kelas nih Pak Jaja? Untuk melakukan observasi di kelas, ya mungkin biar cepat lebih bagus, lebih baik, saya dukung Pak Erwin. Kalau memang bisa cepat ya secepatnya bisa. Tanggal 27 atau tanggal 28 buat besok, oke lah. Oke. Siap, saya siap. Yang penting saya sudah menyiapkan RPP diferensiasi yang sesuai dengan saya buat, yaitu program di sekolah saya. Kebetulan pada tanggal tersebut memang saya sudah menyiapkan RPP diferensiasi sesuai jatuhnya, yaitu tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Iya. Oke, Pak Jaja, menarik sekali ya dari apa saja yang sudah Pak Jaja sampaikan, dari tujuan, area pengembangan, strategi, model, metode, itu menurut saya sudah cukup lengkap ya. Jadi saya dapat gambaran nih, sekilas nih. Kayaknya kelasnya akan menarik gitu Pak Jaja ya. Mudah-mudahan. Kira-kira di kelas itu ada berapa anak Pak Jaja? Siswa jumlah keseluruhan seperti biasa di Indonesia, terutama DKI Jakarta itu 32 siswa. Yang diantaranya putra 16 siswa, putrinya 16 juga. Jadi 32. Ya, mudah-mudahan nanti 32 siswa ini hadir semua, amin, bisa aktif semua, mengikuti. Itu yang saya harapkan juga, mudah-mudahan. Dan anak-anak nih dapat nih dari tujuan pembelajaran kita dapat tersampaikan ke anak-anak gitu. Ya, mudah-mudahan sebanyak ini. Ya, dengan cara ya mau nggak mau guru harus lebih aktif mungkin dan harus bisa mendukung, terutama apalagi dengan program seperti ini buat Pak Guru Erwin. Saya juga mohon dukungannya untuk kekurangannya juga, dukungannya juga nanti tinggal dilihat dari Pak Erwin. Mudah-mudahan sih mengena kepada siswa dan lebih aktif siswanya. Siap. Jadi kita saling mengisi Pak Jaja ya. Betul. Jadi apa aja yang saya sudah dapatkan juga ingin saling berbagi lah. Ya, bagaimana agar kemajuan SD 19 Petang ini dapat meningkat Pak Jaja. Amin. Baik Pak Jaja, itu aja yang dapat saya lakukan pada pertemuan pra-observasi ini. Nanti kita berjumpa lagi di kegiatan observasi di kelas dengan jadwal yang sudah kita sepakati tadi Pak Jaja. Siap.
Terima kasih banyak Pak Jaja. Sama-sama Pak Gerwin. Ya, Lanjutkan sukses. aktivitasnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sukses Pak Erwin. Ya. Ya, demikian video singkat yang saya lakukan pada tahapan aksi nyata 2.3 modul coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Pak Jaja Jakaria, guru kelas 4 di SDN Tegalalu 19 Petang. Video tadi adalah langkah awal saya sebelum melakukan kegiatan observasi. Saya melakukan pra-observasi, di mana kegiatan pra-observasi ini yang saya lakukan bersama rekan saya, yaitu berdialog untuk menggali apa saja persiapan-persiapan, tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Pak Jaja Jakaria. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bertemu lagi pada video berikutnya, observasi di kelas 4 bersama Pak Jaja Jakaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para siswa-siswi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Di hari Jumat ini kita semoga mendapatkan berkah, karena ini adalah hari yang penuh berkah dan rahmat. Untuk itu, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan dimulai dipimpin. Untuk memimpin doa adalah biasa ketua kelas, silakan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya doanya gak semangat. Semangat ya dong, tepuk tangan untuk hari ini buat semuanya. Oke, buat para siswa seperti biasa sebelum kita pembelajaran, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 2, 1. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Oke, para siswa kita lanjutkan. Setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, kita akan absen terlebih dahulu. Untuk para siswa duduk rapi. Siap. Duduk rapi. Siap. Baik, tanggal 1 bulan Maret. Siapa yang tidak hadir? Hari ini. Hari ini kemana hari ini? Tidak tahu. Muhlisin, kemana Muhlisin? Kemarin kita sudah membahas tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas materi yang sekarang akan kita bahas, materi yang sekarang kita bahas adalah tentang agama.
tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Sebelumnya Bapak akan tanya yang masih ingat materi sebelumnya. Coba, suku bangsa yang ada di Indonesia apa aja? Angkat tangan. Ya, Kathleen. Sunda. 1. Angkat tangan. Ya, Afika. Aceh. Sukunya apa? Ada. Siapa lagi? Ya, anak. Betawi. Adanya di mana? DKI Jakarta. Ada lagi? Yang lain masih ingat? Batak. Betul. Adanya di Sumatera. Betul. Ada lagi yang lain? Oke, cukup. Kita berikan tepuk tangan dong buat yang menjawab. Para siswa, banyak keragaman di Indonesia. Suku-sukunya udah banyak. Di Sumatera ada Batak, ada suku Melayu, ya. Di Pulau Jawa ada Baduy, tahu Baduy? Suku Baduy adanya di Banten. Suku Sunda, Jawa, ya, Madura, dan lain sebagainya. Oke, buat para siswa, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materinya adalah keragaman agama yang ada di Indonesia. Tujuan untuk hari ini kita belajar, kita yang pertama kalian dapat mengenal. Sebentar, Bapak akan lihat terlebih dahulu. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi agama-agama yang ada di Indonesia. Kita identifikasi apa aja sih agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita deskripsikan bagaimana mengenai tata cara beribadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Nih, kita akan deskripsikan, ceritakan bagaimana caranya tentang ibadah agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah membuat gambar. Membuat gambar. Gambar apa, Pak? Gambar misalkan alat ibadah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ya, itu akan kita bahas. Yang pertama, identifikasi. Nah, ini semua tujuan pelajaran kita. Baiklah para siswa, kita lanjutkan dengan pembelajaran. Untuk hari ini Pak Guru minta kita akan masuki materi, yaitu tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan untuk sementara kalian untuk menyiapkan bukunya terlebih dahulu. Siapkan buku IPAS-nya, silakan diambil buku IPAS-nya semuanya. Silakan kalian buka di halaman 50. Kalian bisa lihat halaman 50 tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Sudah? Oke, ini ada materi yang Bapak sampaikan, ada sedikit. Silakan kalian perhatikan di sini di layar monitor. Kalian perhatikan keragaman Indonesia, agama yang ada di Indonesia. Di antaranya bisa kalian lihat di sini, kita perhatikan ke depan. Indonesia memiliki berbagai macam agama, ya. Tentunya ada 6. Di antaranya adalah agama apa aja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Udah. Ya. Oke, bagus semuanya sudah bisa menjawab. Itu semua agama yang ada di Indonesia. Sedangkan kita bisa mengetahui apa aja sih di Indonesia Islam, bagaimana cara ibadahnya. Selain agama, ternyata ada juga yang kita harus ketahui. Dari hal tersebut, di Indonesia tujuannya adalah sama. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia kita nih. Yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda agamanya, tapi tetap satu tujuan. Ingat, arti Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Di Indonesia tadi kan saya menyebutkan agamanya ada Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha,
Konghucu. Ya, ada 6. Selain itu, kamu harus bisa mengetahui apa aja sih, Pak? Perhatikan di sini. Kitabnya, perhatikan, ini untuk Islam. Agama Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau 8 melalui para pedagang dari Arab. Gujarat Islam dapat dibentuk di Indonesia. Kitabnya, perhatikan Silvi. Dibaca, lihat, perhatikan. Nama kitab suci yang dianut dan diyakini oleh agama Islam adalah kitab Al-Quran. Nama nabinya adalah Nabi Muhammad yang menyampaikannya, yang membawanya. Dan serta hari besarnya di ada Idul Fitri, ada Idul Adha, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Terus tempat ibadahnya namanya adalah apa? Masjid. Siapa yang agamanya Islam di sini? Apakah merayakan hari raya Idul Fitri? Ya. Idul Adha? Ya. Oke, turunkan, cukup. Kalau hari raya Idul Fitri biasanya kita menjalankan ibadah terlebih dahulu, yaitu namanya puasa. Puasa apa? Ramadan. Siap kita berpuasa besok ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi puasa. Jadi kita harus sehat, harus siap, harus kuat. Lalu ada agama lagi. Kita lanjutkan selain Islam. Apa ini? Katolik. Agama Katolik pertama kali kita ini di Indonesia muncul di daerah Maluku yang dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Nama pembawanya adalah Yesus Kristus. Ya. Terus hari besarnya ada hari Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih dan hari Paskah. Adakah di sini agama Katolik atau ada Katolik? Katolik apa Kristen? Kristen. Katolik dengan Kristen hampir sama. Ya. Lihat, perhatikan. Lanjut. Oh iya, tempat ibadahnya namanya adalah gereja. Nih, lanjutkan. Perhatikan semuanya. Ini Kristen. Oke, para siswa, demikian tadi berbagai macam jenis agama yang ada di Indonesia. Kita ulangi apa aja? Islam. Ya. Hari rayanya udah hafal ya semua ya. Nah, ini Bapak akan jelaskan sedikit untuk permainan. Buat kalian mungkin ada di sini bisa lihat gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Gambar apa ini? Apa? Masjid. Oke. Terus ini pura. Ini gereja. Yang ini wihara. Yang ini gereja. Apa? Kelenteng. Pinter. Dah. Maaf. Ulang ya. Ini apa ini? Kelenteng. Ini gereja. Wihara. Gereja. Pura. Oke. Ya, kita akan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas kelompoknya perhatikan. Ketua kelompok satu orang ke depan. Ayo. Ya, ke depan sini. Ayo. Ajis, pegang Jis. Coba, ada berapa Jis? Ada berapa Jis? 6. Pegang, 2. Hitung dulu ada berapa. 6, pas. Ya, silakan ke tempat kelompok masing-masing. Okay.
Oke, perhatikan, konsentrasi. Perhatikan. Ini ada sebuah kata, disesuaikan kata ini. Di sini bergantian, yang maju tidak ketuanya. Yang maju bergantian. Contoh, dengerin cara melakukannya. Dari barisan Mubin, ntar Mubin semua kemari. Oke, coba ya, kita perhatikan dulu. Kita gini deh, dengan cara ini belah sini berdua. Nah, ini tengah. Udah siap. Silakan dibagi-bagi temennya biar ketahuan. Ya, kalau nggak ada berarti berdua. Ya, sudah semua kebagian? Sudah? Ya, nggak kebagian berarti berdua. Ya. 1, 2, 3. Satu. Ambil. Cepat. 1, 2, 3. Tahu Ucing apa? Ayo, taruh di mana? Ayo. Bersedia? Mana udah diambil? Udah. Siap. Up. Jangan dirubah. Ntar hasil akhir. Duduk rapi. Hei, Satria duduk rapi. Coba lihat. Ya, udah. Colek. Nomor 4. 1, 2, 3. Ayo, nomor 4. Hei. Sini. Nih. Ya, terserah mau 2 mau 3 terserah. 3. Lari hati-hati. Gak apa-apa, tempel lagi. Ambil 1. Kalau yang nggak ada, kembali lagi nomor satu lagi. Kamu kan udah ada nomor 7. Sini. Apakah wihara sama Paskah? Salah. Jawab ya, salah atau benar. 1, 2, 3. Ini betul hari rayanya Ucing, tapi ininya salah. Ini adalah Konghucu ya, Kelenteng, tapi bukan Paskah. Paskah itu adalah yang ini Paskah nih, di gereja ada Paskah ya. Ini Hindu Nyepi, bener nggak Hindu Nyepi? Benar. Islam tidak hadisi, tidak ada Jong. Ini Weda Konghucu. Nah, ini salah. Ya, ini harusnya yang sebelah sini. Mana tadi? Kelenteng, ya, Konghucu. Terbalik. Ya, Weda juga salah. Natal, betul. Natal ya, adanya di gereja. Sesuai. Ada 3 yang salah. Tepuk tangan. Pak Guru berkata, jika ada Pak Guru berkata kata tersebut, maka kamu lakukan. Jika tidak ada kata Pak Gurunya, maka jangan dilakukan. Bisa dipahami? Pak Guru berkata semua berdiri.
Duduk. Ah, nggak boleh. Ya. Pak Guru berkata, duduk. Pegang matanya. Nah, oke. Konsentrasi. Coba lagi. Siap. Pak Guru berkata, berdiri. Pak Guru berkata, satu langkah ke kiri. Satu langkah ke kanan. Iya. Salah. Pak Guru berkata, menghadap semua ke depan. Duduk. Pak Guru berkata, duduk. Pak Guru berkata, pegang telinga, kuping, rambut. Pak Guru berkata, pegang mata, mulut. Pak Guru berkata, berdiri. Duduk kembali, silakan. Oke, konsentrasi semuanya bagus kalian semuanya. Oke deh. Kelihatan? Ya. Silakan soal kamu jawab tentang pengetahuannya. Nomor 1. Silakan boleh langsung jawabannya nggak apa-apa atau ditulis soalnya nggak apa-apa. Silakan. Pakai buku tulis yang lain nggak apa-apa. Kitab yang diyakini umat agama Buddha, nomor 1. Nama kitabnya. Nomor 2, hari raya yang diyakini oleh umat agama Hindu, namanya hari raya apa? Tempat ibadah agama Islam, apa? Nomor 4, gambar di samping, maaf, ini di bawah ya. Tempat ibadah umat agama apa? Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Ajis, baca Ajis soalnya Ajis. Nama kitab yang diyakini oleh umat agama Buddha apa? Tripitaka, benar atau salah? Benar. Next, berikutnya. Nomor 2, siapa yang bisa jawab? Ajis lagi aja, ganti yang lain. Bapak review, di Indonesia keragaman agama sangat banyak. Di antaranya ada agama apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, itu aja. Tolong diingat, hari rayanya pun sama. Kalian harus ingat. Untuk hari ini kita akhiri pembelajaran dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan, karena waktunya sudah pulang, kalian boleh rapi-rapi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaja. Waalaikumsalam, Pak Erwin. Gimana kabarnya, Pak Jaja? Alhamdulillah, kabar seperti biasa yang Pak Erwin lihat. Bahagia Sehat ya hari afiat, ini ya. baik. Alhamdulillah. Baik, Pak Jaja. Sebelumnya saya terima kasih banyak. Ini sudah datang membantu saya
dalam kegiatan praktek coaching. Siap, siap. Kemarin kita di bulan Februari sudah melakukan praobservasi Pak JJ ya. Praobservasi, Yang betul. pertama kita praobservasi, yang kedua di bulan Maret kemarin awal kita Praktek. melakukan observasi di kelas. Nah, untuk saat ini Pak Jaja kita akan sedikit berdiskusi, berdialog Siap. pasca observasi, di mana pada kesempatan ini kita ingin mereview kembali gitu kan dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kemarin saya amati Pak Jaja. Siap. Mohon izin Pak Jaja ya. Oke, silakan. Jadi ada beberapa yang ingin saya kembangkan lagi Pak Jaja dari hasil pengamatan saya. Gimana Pak Jaja perasaannya setelah diobservasi kemarin? Setelah diobservasi untuk perasaan, alhamdulillah ya ibaratnya plong ya, Belum Pak Jaja ya? agak lega, terus udah bisa membantu teman juga karena menambahkan wawasan saya juga setelah diobservasikan, mungkin ada masukan-masukan buat saya pribadi untuk mengembangkan cara mengajar lebih baik lagi. Makanya Pak Guru Erwin selaku teman sejawat ketika melihat saya mengajar mungkin juga ada kekurangan ataupun kelebihannya, ya bisa diberikan masukan ataupun sarannya lebih baik lagi. Oke, baik Pak Jaja. Menurut Pak Jaja nih, dari kegiatan observasi kemarin, gitu kan, kalau misalkan kita ada skala 1 sampai 10, posisi Pak Jaja ada di angka berapa nih, Pak Jaja? Kalau posisi dari angka 1 ke 10 berapa ya? Mungkin kalau saya pribadi melihat udah cukup. Kalau ketinggian nggak bisa ya, mungkin banyak kekurangan, saya pikir 8 lah. 8 Pak Jaja. 8 lah. Ya 8 atau di bawah ya 8 koma lah. 8 koma ya. 8 koma. Itu Kalau udah 9 mungkin ketinggian, masih banyak kekurangan dari saya Pak. 8 tuh kalau dalam nilai anak tuh udah cukup Kalau bagus untuk nilai Pak Jaja, anak, kan? iya lumayan. Nah, Lumayan. Pak Jaja, apa yang membuat Pak Jaja yakin posisi saya ada di 8 ini? Ya, satu dari cara mungkin saya mengajar ya, Pak Erwin, kemarin cara penyampaian saya mungkin menurut saya pribadi sudah mengena kepada materi terhadap anak yang saya sampaikan itu. Alhamdulillah dari nilai tersebut, walaupun ada beberapa siswa masih ada yang kurang paham ataupun dengan media gambar kemarin yang saya sediakan masih ada yang lupa, padahal mereka sebenarnya ingat, hanya saja itu gambar yang mereka belum ketahui. Jadi kebanyakan kemarin siswa sih alhamdulillah sekian persentase per kelompok itu udah hampir paham dan tahu bahwa tempat ibadah yang kemarin dijelaskan oleh saya, yang Pak Erwin lihat kemarin dalam praktek observasi tersebut. Jadi hambatannya tadi apa saja Pak? Kalau untuk hambatan daya ingat mereka ya Pak Erwin ya. Dalam hambatan ini cara penyampaian saya mungkin siswa kurang mengena ataupun kurang fokus terhadap penyampaian saya. Terus yang kedua, ini cara menempel mereka tuh banyak yang keliru. Tuh. Jadi hambatan saya tuh jadi siswa tuh kadang-kadang harusnya kalimat ataupun kata tersebut ditaruh di gambar A, dia taruh di gambar B. Itu hambatannya. Terus yang kedua, yang ketiganya, cara penyampaian mungkin saya terlalu terburu-buru kali ya penyampaian materi tersebut. Itu Pak Erwin. Lalu untuk setelah kita tahu nih hambatannya Pak Jaja, kira-kira nanti langkah solutifnya untuk Pak Jaja biar lebih dari angka 8 itu bagaimana Pak Jaja? Ya, langkah pertama bagi saya pribadi untuk menyampaikan materi mungkin akan saya rubah, mungkin dari cara pola mengajar saya, mungkin saya akan tambahkan kembali biar anak siswa lebih aktif kembali, dan mungkin saya untuk menertibkan siswa agar mereka ketika saya menyampaikan materi agar lebih fokus lagi. Yang ketiganya yang keempatnya mungkin dengan bantuan media infokusnya saya akan lebih perjelas kembali. Itu dari media pembelajaran saya. Jadi Pak Jaja mohon izin ya hasil Ya. pengamatan saya di kelas kemarin dari awal sampai akhir,
dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir itu menurut saya Pak Jaja sudah melakukan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPP-nya. Kegiatan awal juga saya perhatikan Pak Jaja sudah menyampaikan salam gitu kan. Iya. Terus mengaitkan materi betul. yang sebelum dengan yang akan dipelajari yang disampaikan. dan tujuan pembelajaran pada hari ini pun sudah Pak Jaja sampaikan, Pak Jaja Betul, lakukan itu dengan luar biasa. sistematis, dengan runut. Begitupun dengan kegiatan inti, saya lihat sekali itu anak-anaknya juga sangat aktif ya. Aktif, betul. Apalagi saat mengerjakan yang tadi Ya. Pak Jaja sampaikan, itu antusias anak-anak gitu kan. Betul, antusias. Apalagi dengan semuanya tuh mendapat giliran kan gitu ya. Jadi semuanya mendapatkan pengalaman yang sama jadi gitu dalam masing-masing benar-benar. Tidak dalam- hanya fokus satu orang Perwin ya. Iya, biasanya kan kelompok sering terjadi seperti itu. Iya. Tapi kemarin Pak Jaja sudah melakukan strategi yang menurut saya itu membuat anak-anak ini dapat pengalaman belajar yang sama gitu Iya. kan. Gitu. Terus dari lembar evaluasinya pun juga menurut saya pertanyaannya sudah sesuai dengan materi yang disampaikan gitu Pak Iya. Jaja ya. Kegiatan penutupnya juga ada sesi menyimpulkan refleksi bersama ya. anak-anak gitu kan, melibatkan anak-anak gitu kan, dan juga salam sebagai kegiatan penutup. Namun Pak Jaja dari hasil pengamatan saya pun ada beberapa catatan yang saya betul ingat sekali. Di pra-observasi itu kan RPP-nya ini berdiferensiasi dan terintegrasi KSE, keterampilan sosial emosional gitu kan. Menurut saya sih keterampilan sosial emosional juga sudah ada gitu kan, sudah dari kegiatan kelompok itu sudah ada juga tuh KSE itu, dan pembelajaran berdiferensiasinya pun juga sudah kena gitu Pak Jaja. Tapi kemarin kan saya kasih di dalam KSE ini ada yang namanya teknik stop gitu kan, untuk mengkondisikan anak-anak lagi tuh dari tiga kelompok itu. Tapi kemarin belum terlaksana untuk tindakan stop itu. Oke, menurut Pak Jaja setelah Bapak mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana perasaan Pak Jaja? Ya, nggak mengira ya. Ya kalau misalkan emang pembelajaran saya kemarin itu di observasi Perwin ternyata bagus, cuman bagi saya pribadi ada sesuatu hal yang kurang. Dari sini saya menjadikan pengalaman dari Perwin, yang mudah-mudahan saya akan lebih aktif kembali dalam membuat proses RPP tujuannya karena mungkin lebih baik lagi buat kedepannya. Saya juga untuk mengajar agar lebih aktif kembali buat siswa. Itu doang sih, perasaan saya sih ya senang setelah ternyata observasi saya yang saya pikir kurang, ternyata menurut Perwin bagus mendapatkan prestasi apresiasinya seperti itu. Ya senang aja gitu kan. Apalagi ini pengalaman diferensiasi Pak Jaja ya gitu kan. Jadi mengenal semua anak siswa aktif ya kayak kemarin ya. Ternyata saya bisa juga gitu ya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi gitu. Tapi menurut Pak Jaja dari pembelajaran diferensiasi ini apa yang kurang nih Pak Jaja? Yang kurang, kalau kekurangan saya kurang mengenai, cuma di sini ya materi saya cukup satu fokus doang Pak Erwin. Jadi materi yang saya sampaikan, materi pelajaran itu satu, harusnya kan mungkin diferensiasi bisa 2 mata pelajaran. Jadi kekurangan seperti itu Pak Erwin. Saya hanya fokus kepada 1 mata pelajaran. Harusnya mungkin diferensiasi ini bisa 2 mata pelajaran kita ambil atau 3 mata pelajaran. Jadi kita bisa tambahkan tujuan pembelajaran dengan titik sifat siswa pada saat pembelajaran keagamaan kemarin ya, bisa menjelaskan tentang PKN-nya, cara rumpunnya dalam bersosialisasi sama umat beragama, mungkin seperti itu. Harus kita kembangkan kembali saya. Nah, untuk menurut Pak Jaja nih, kan ini pembelajaran diferensiasi ini kan memang hal yang baru kita dengar gitu Pak Jaja ya. Yang Bapak rasakan setelah pembelajaran diferensiasi itu bagaimana? Maksudnya kelebihan-kelebihan, oh ternyata pembelajaran diferensiasi itu yang saya rasakan ke anak-anak tuh begini loh. Gimana Pak Jaja? Kelebihannya yang tadi saya bilang, saya bebas berapresiasi dan anak pun bisa untuk lebih aktif Perwin. Jadi kita
bisa membuat RPP ini dengan persiapan yang matang, persiapan yang lebih baik lagi, karena ya guru tidak menonton untuk memberikan penjelasan materi kepada siswa doang, tapi setelah materi penjelasan saya bisa mengapresiasikan kepada siswa dan mempraktekkan langsung seperti yang kemarin saya laksanakan ya. Siswa diminta aktif, tapi bukan guru yang aktif, tapi siswa semua bisa aktif. Tidak hanya fokus kepada satu titik siswa, tapi semuanya berperan, bermain, memang berperan aktif semuanya. Gitu. Kira-kira ada rencana nggak Pak untuk melakukan pembelajaran diferensiasi lagi setelah dari observasi ini? Ada, ya? insya Allah Terus ada. langkah-langkahnya agar lebih baik lagi, kira-kira sudah tergambarkan belum Pak? Insya Allah sudah tergambarkan. Rencana ini saya mau matematika. Matematika saya akan mungkin membuat siswa lebih aktif lagi dengan permainan yang lebih menarik, dan mereka tidak bosan. Yang mereka kira kan matematika jenuh, tapi biar nggak jenuh, inilah cara penyampaian matematika yang lebih baik lagi, jadi mereka bisa berperan aktif kembali. Terus saya udah perencanaan, insya Allah Jumat ataupun nanti bulan puasa kayaknya paling nanti. Sudah saya persiapkan sesuai dengan mata pelajaran saya persiapkan. Jadi menurut Pak Jaja, pembelajaran diferensiasi akan dilakukan lagi di mata pelajaran matematika. Karena kayaknya mengena enak gitu, siswa bisa lebih aktif Erwin. Iya. Benar. Pas setelah tahu ternyata diferensiasi itu seperti ini, pas saya terapkan ke siswa, yang mereka mengena gitu Pak Erwin. Materi yang saya sampaikan dan mereka lebih mudah memahaminya gitu, daripada kita menonton untuk memberikan penjelasan, tapi kadang mereka jenuh. Setelah saya jelaskan dengan media pembelajaran yang saya siapkan dan mereka berperan aktif, mereka bisa aktif, bisa paham. Dengan lembar evaluasi juga alhamdulillah nilai hampir semuanya betul semua, hanya saja kendala di gambar yang saya bilang tadi, tempat ibadah yang hampir mirip. Itu kan ada tuh agama Konghucu dengan agama Buddha kalau nggak salah. Iya. Itu mereka karena memang saya imfokus kurang begitu jelas gambarnya, jadi mereka dipikir itu adalah Buddha, harusnya Konghucu jadi Buddha gitu agamanya. Gitu. Jadi diferensiasi ini kalau Pak Jaja akan terapkan di matematika, saya tidak langsung diferensiasi bisa untuk mata pelajaran lain juga Pak Jaja? Bisa ya? Bisa. Saya berpikir bisa lah Pak Erwin. Tergantung kita selaku guru harus bisa membuatlah kalau disebutnya ATM ya. ATM. Mati. Yang A-nya itu adalah apa tadi sebutnya kemarin tuh? Saya dapat dari Pak Erwin tuh. Ambil terus amati modifikasi sama terapkan ya kalau nggak salah. Nah di situ saya bisa untuk memodifikasi lah semua materi dengan cara lebih menarik lagi kepada siswa. Menarik Pak Jaja, kemarin saya juga lihat di kelasnya, ya itu tadi yang saya sudah sampaikan bahwa anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang sama semuanya, aktif semua. Oke Pak Jaja, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Jaja ya. Dari kegiatan observasi kemarin yang kita lakukan, rencana tindak lanjutnya Pak Jaja untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional itu, langkah-langkahnya bagaimana Pak Jaja? Langkah untuk perencanaan diferensiasi, yang pertama saya membuka materi terlebih dahulu Pak Erwin. Materi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, saya membuat modifikasi RPP. Di RPP ini ada beberapa materi, tentunya kita garap dulu, terus tujuan materinya apakah kita harus persiapkan dari kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan awal serta kegiatan penutup. Ini langkah yang paling utama bagi saya untuk membuat materi pelajaran untuk di kelas ini lebih baik lagi. Itu yang dipedomankan adalah dari kegiatan tujuan pembelajaran. Itu yang harus kita persiapkan dan harus lebih aktif kembali. Untuk KSE-nya bagaimana Pak Jaja? Yang teknik stop itu, adakah ingin
mempelajarinya, mencari referensi itu bagaimana sih, dan setelah kita tahu mau nggak untuk mempraktekkan eh, keterampilan sosial emosional itu dengan teknik stop. Teknik stop. Mau sih. Mau ya Pak Jaja? Ya. Nanti bisa Bisa dikondisikan. cari Bisa referensinya lagi. mau lah, insya Allah. Jadi kemarin kan kayak teknik stop, saya mungkin terlalu apa namanya Waktunya Pak waktu, Jaja. Iya. satu waktu, yang kedua saya fokus mengajar seperti itu kemarin tuh. Jadi kagak memperlihatkan teknik stop yang memang terus berjalankan video tersebut gitu, observasi tersebut gitu. So, Oke, Pak Jaja. Terima kasih Pak Jaja siap, sudah sama-sama. membersamai saya pada proses kegiatan coaching ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini dapat memberikan dampak yang positif, terutama untuk anak-anak kita terkait dengan gaya belajarnya anak-anak. Dan apapun yang sudah Pak Jaja ketahui bahwa ternyata ada yang perlu dikembangkan, dan semoga itu bisa direalisasikan. Pak Jaja juga diberikan kemudahan dalam mencari referensinya. Amin. Ya, semua ini kan kita lakukan untuk memenuhi gaya belajar anak-anak, gitu kan. Apabila kalau gaya belajarnya ini sudah tercapai, ya menurut saya prestasinya juga akan mengikuti. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Sama. Oke, Siap. Terima kasih. Pak Jaja, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Jaja. Sama-sama, Pak Erwin. Saya juga terima kasih banyak Semoga atas lancar. nih Nanti observasi semuanya. bolehlah lain waktu saya masuk kelas lagi Pak Jaja, lihat perkembangannya, Siap, saya tunggu lihat progresnya bagaimana. Siap. Gitu. Oke. Saya juga masih ya dari observasi Pak Jaja, mungkin yang bagus-bagusnya kayak pengalaman belajar tadi saya akan terapin di kelas saya juga sendiri gitu Pak Jaja. Siap. Oke, gitu aja Pak Jaja. Makasih Siap, banyak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Jaja Iya. sudah bantu. Ya, Itu sama-sama. proses coaching itu. Proses coaching itu seperti itu. Jadi di dalam oke. Oh, nggak usah udah nggak udah cukup. Udah cukup. Ini nggak usah berat. Udah nggak apa cukup. Jadi yang seperti itu tuh namanya proses coaching.